Dan Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kebetulan Wabarakatuh. Oke, good morning kelas. Morning, Miss. morning Miss. Oke, how are you today? I'm good, I'm Good. good. Oke, Alhamdulillah. Hari ini, today we are going to learn about narrative text. Jadi di sini saya kasih tahu dulu rencana pelaksanaan pembelajaran kita. Di sini ada topiknya naratif teks. Pertemuan kita 45 menit ya. Lalu tujuan pembelajaran kita itu satu mengidentifikasi informasi umum dan spesifik dari teks naratif. Yang kedua menemukan unsur cerita, setting, karakter, problem, sama resolution. Yang ketiga menjawab pertanyaan pemahaman berdasarkan teks. Nah, yang keempat ini menunjukkan kemampuan membaca pemahaman serta secara mandiri dan berkelompok. Nah, capaian pembelajaran kita itu untuk kalian nih kelas 10, satu memahami teks naratif lisan dan tulis untuk menangkap makna dan informasi utama. Yang kedua, menginterpretasi unsur-unsur teks. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil pemahaman dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, materi pembelajaran kita hari ini itu teks naratif yang berjudul The Lion and the Mouse. Unsur ceritanya itu ada setting, karakter, problem, sama resolution. Nah, terus kita bahas nanti ada kosakata-kosakatanya. Terus kegiatan metode pembelajaran kita itu ada pre, while, post reading, diskusi kelompok, sama tanya jawab. Jadi nanti saya akan eh, kasih tanya jawab juga buat kalian tentang teks yang udah saya tampilin ke kalian nanti. Kegiatan pembelajaran kita itu pendahuluan. Yang pertama itu saya memberi salam dan memeriksa kehadiran. Kayak sekarang hadir kan Fadia dan Randi. Terus ice breaking, diskusi singkat tentang cerita, menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu ada kegiatan inti, itu pre-reading, menunjukkan gambar singa dan tikus, menebak isi cerita. Tolong di-scroll, maaf. Kok nggak bisa ya? Oh my God. Wait, wait. Meneb Tadi mana? Yang kegiatan inti. Nah, ini saya menunjukkan gambar singa dan tikus, menebak isi cerita, dan mengenalkan kosakata kunci. Lalu ada while reading, itu kalau saya scroll dulu. Itu membaca untuk ide utama, membaca detail, dan mengisi tabel unsur cerita. Jadi nanti saya akan kasih tabel nih ke kalian. Nah, kalian lengkapi itu, lalu kita berdiskusi. Nanti kalian akan saya tanya ya. Lalu yang terakhir itu post reading, menjawab 5 pertanyaan pemahaman. Jadi nanti saya akan kasih 5 pertanyaan nih, pemahaman kalian tentang teks itu gimana sih? Karena kan sekarang naratif itu pemahaman nih, jadi di reading kalian ini. Terus yang terakhir kita refleksi. Nah, penilaiannya yang saya ambil itu penilaian pengetahuan, jawaban tabel sama pertanyaan, penilaian keterampilan, keaktifan diskusi dan membaca, dan yang terakhir penilaian sikap, kerjasama, dan partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Oke, lanjut aja kita langsung ke materi. Saya share ya PPT-nya. Oke, hari ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita akan belajar naratif teks. Selanjutnya, nah ini petujuan pembelajaran kita hari ini. Learning objectives. Identify general and specific information from a narrative text. Identify story elements, setting, characters, problem, and resolution. And answer comprehension questions based on the text. And the last, demonstrate reading comprehension skills independently and collaboratively. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan di awal, tujuan pembelajaran kita yang tadi saya udah bilang juga di RPP sebelumnya. Selanjutnya,
Nah, saya akan menjelaskan dulu nih definisi dari naratif. Narrative text is a type of text that aims to tell a story and entertain the reader. It usually contains a sequence of events, conflicts, and resolution. Nah, jadi naratif teks ini adalah teks yang bertujuan untuk menceritakan sebuah kisah dan dan menghibur pembaca. Nah, biasanya ini berisi rangkaian kejadian, konflik, sama penyelesaian. Nah, ini ada generic structure-nya, orientation, introduction of the characters and setting, complication, the problem arises, resolution, the problem is solved, and the last moral value, the moral message. Nah, ini tuh bisa opsional. Kalau misalnya kalian mau mengidentifikasi nih naratif teks itu, ini ada orientation, complication, resolution, sama moral value. Uh, nah, orientation di sini itu dia pengenalan tokoh sama settingnya. Sedangkan complication di sini itu dia masalah yang muncul nih. Masalah yang muncul dari teks tersebut tuh apa? Terus resolution itu masalahnya diselesaikannya itu bagaimana, sama moral value yang kalian tahu ini nilai moral. Jadi pesan moral yang terkandung dalam cerita ini tuh apa gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Berarti is it clear ya? Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada language features. Use past tense. Was, were, live, help, terus contains many action verbs. For example, run, save, put, and then includes connective words. For example, then, finally, suddenly, and the last sometimes includes dialogue. Nah, jadi ciri kebahasaan dari naratif teks ini itu dia menggunakan past tense. Contohnya di sini ada was, were, live, help, terus banyak action verb nih kayak run, save, put, terus memiliki connective words, sorry, seperti then, finally, suddenly. Jadi biar cerita itu nyambung. Jadi kan kalau misalnya kita nggak pakai connective words ya, itu nanti bakal membuat pembaca bingung sama cerita dari teks itu. Terus nah kadang-kadang itu dia ada include dialognya juga. Jadi kadang-kadang tuh ada dialognya juga di teks tersebut gitu. Next. Nah, oke, di sini what do you think will happen in this story? Seperti yang saya sudah jelaskan nih sebelumnya, kita akan membahas eh naratif teks mengenai The Lion and the Mouse. Jadi dari kalian mungkin ada yang bisa, saya kasih pertanyaan deh, dari kalian ada yang bisa memikirkan gak tentang kayak teks ini tuh apa gitu buat kalian? Wait. Oh maaf, tadi saya masih termute ya. What do you think will happen in the story? Jadi apa sih yang terjadi di cerita ini? Ini kita akan bahas di cerita selanjutnya. Saya udah nyantumin kok ada cerita tentang The Mouse and the Lion. Next. Nah, di sini ada The Lion and the Mouse. Ini coba Fadiah baca dari One Day sampai Mouse Go. Yang paragraf pertama. The Lion and the Mouse. One day, a lion was sleeping in the forest. Suddenly, a little mouse ran over his face. The lion woke up and caught the mouse. The mouse begged, "Please don't eat me. If you let me go, I will help you someday." The lion laughed because the mouse was very small.
but he finally let the mouse go. Oke, terima kasih Fadia. Lanjut next, Randi coba baca dari A Few Days sampai Big Lion yang paragraf 2. Ayo Randi kemana? A few days later, the lion was trapped in a hunter's net, roared loudly asking for help. The mouse heard him and came quickly. The little mouse beat the net with its sharp teeth until the, the lion was free. The lion was grateful. He realized that even a small mouse could help a big lion. Oke, ini kan tadi kalian udah baca nih ya. Nah, moral value yang kita dapetin tuh apa sih? Kindness will always be reward. Nah, jadi dari cerita ini tuh moral value-nya kayak kebaikan tuh akan selalu mendapat balasan gitu. Saya kasih waktu, lalu kita next dulu deh ke slide selanjutnya. Ada soal buat kalian. Nah, ini activity one. What is the main idea of the story? Terus di sini ada jawab pertanyaan yang harus kalian jawab itu karakter, setting, problem, and resolution. Nah, saya kasih waktu kalian untuk memahami teks tersebut. Jadi kalian pahamin dulu tuh teks tadi, naratif teks, terus kalian cari jawabannya ini. Saya kasih waktu 10 menit cukup kali ya. Oke, kalau misalnya itu Betul. silahkan kalian cari jawabannya, kalian pahamin teks tersebut dulu, kalian baca tuh bener-bener. Ini saya tampilin aja ya teks yang tadi, teks yang awal, yang The Lion the Mouse.
Oke, it finish. Guys, gimana? Anak-anak, udah selesai apa belum? Udah. Oke, coba kita lihat pertanyaan yang tadi. Teksnya udah dipahamin betul-betul ya. Udah, What? Miss. Oke, kita bahas. What is the main idea of the story? Saya mau Fadia coba jawab. Main idea of the story-nya, even small or weak creatures can be helpful, and kindness will always be returned. Oke, Fadia, very good. Betul, yang Fadia bilang. Jadi main idea dari teks tersebut itu tuh makhluk kecil yang lemah pun bisa bermanfaat. Jadi kebaikan itu akan selalu dibalas inti dari teks ini tuh. Nah, itu main idenya ya. Oke, sekarang kita jawab ini nih yang elementsnya. Characters sama setting. Nah, saya mau jawab gantian. Coba Randi. Karakternya The Lion and the Mouse. Terus settingnya Yes. The Forest. Oke, very good Randi. Betul yang Randi bilang karakter di sini itu The Mouse and the Lion, terus settingnya itu di hutan ya. And next, Fadia, problem and resolutionnya apa? Udah nemu belum? Udah, Miss. Oke, silahkan. Problemnya, the lion was trapped in a hunter's net. Terus resolutionnya, the mouse beat the net and freed the lion. Oke, betul Fadia. Eh, tadi tadi diulang coba problemnya apa? Problemnya, the lion was trapped in a hunter's net. Oh iya, betul. And resolutionnya the mouse beat the net and freed the lion. Jadi si tikusnya itu bantu si singanya ya. Oke, ini udah pada bisa. Selanjutnya, kita lanjut ke activity 2. Nah, karena tadi kan saya udah menjelaskan tentang naratif teks itu kayak unsur-unsurnya, kebahasaannya, segala dan lain-lain gitu. Kalian juga udah bisa nyari resolutionnya, kalian udah bisa pahamin teksnya itu. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan nih buat kalian. Why did the lion let the mouse go? Two, how did the mouse help the lion? Three, what lesson can we learn from the story? And four, what is the problem in the story? And the last, who are the main characters? Nah, ini saya kasih waktu lagi nih buat menjawab. Cuma karena kalian kan tadi udah memahami nih teksnya. Berarti harusnya 5 menit bisa dong menjawab. Sama, Bisa, Miss. Siap. bisa. Oke. Saya kasih waktu 5 menit ya. Silahkan jawab, nanti saya akan tanya lagi. Kalau kalian mau baca ulang ceritanya juga boleh, karena kan ini kan untuk pemahaman kalian, pemahaman reading kalian nih akan teks naratif ini.
Oke, udah selesai belum? Sudah, Miss. Oke, kita ke pertanyaannya tadi. Kita bahas ya. Why did the lion let the mouse go? Mengapa si singa ini tuh melepaskan tikus? Saya mau saya mau jawab. Fadia, coba jawab. Because the mouse begged for mercy and promised to help the lion someday. Oke, betul. Karena si tikus ini tuh memohon belas kasihan dan berjanji nih ke singa kalau misalnya dia akan akan membalas si singa tersebut suatu hari nanti. Makanya si singa itu melepaskan. Nah, yang kedua, how did the mouse help the lion? Bagaimana tikus itu membantu si singa? Randi coba dijawab. The mouse bit the hunter's net and freed the lion. Betul. Jadi tikus itu tuh menggigit jaring pemburu dan membebaskan si singa. And then the third question is, what lesson can we learn from the story? Siapa ini yang mau jawab? Fadia boleh. Fadia kalau mau jawab. We should be kind to others because kindness will always come back to us. Yes. Is the problem. Wait. And then pertanyaan keempat, what is the problem in the story? Tadi Fadia betul ya. Ayo, siapa yang mau jawab lagi? Problemnya itu yang the lion was trapped in a hunter's net. Very good, Fadia. Oke, the last question. Who are the main characters? Nih, Randi coba jawab. Kamu belum jawab-jawab nih dari tadi Fadia terus. Oh, ini gampang loh, Randi. Number five. The mouse and the lion. Right. Betul, Randi. Very good. Oke. Ini kalian udah jawab semua. Kayaknya pembahasan kita cukup sampai di sini ya. Tapi ada refleksi nih dari saya. Eh, Refleksi, saya akan kasih pertanyaan. What part of the story do you like most? Why? Bagian mana sih dari cerita ini yang kalian suka gitu dan kenapa gitu? Saya mau tahu. Siapa yang mau jawab Saya mau duluan? jawab, saya mau jawab. Oke, silahkan Randi. I like part when the mouse helped the lion because it shows that even a small creature can be useful. Oke, jadi menurut Randi tuh kayak dia tuh suka karena tikus itu membantu singa karena itu menunjukkan bahwa makhluk kecil itu juga bisa berguna. Betul Randi? Betul, Bu, seperti itu. Oke, kalau Fadia apa nih dari Fadia? The part I like most is when the mouse saves the lion from the net. It teaches us that kindness will always come back to us. Oke, intinya sama ya sama Randi. Jadi bagian yang
Fadia suka itu ketika si tikus ini menyelamatkan singa nih dari jaring. Nah, itu tuh kata Fadia itu mengajarkan kita bahwa kebaikan akan selalu kembali kepada kita. Jadi kalian udah paham ya teks-teksnya, kalian udah paham nih ceritanya gimana, kalian udah dapat pemahaman membaca kalian. eh I think today's lesson is enough and we will meet next meeting. Sampai sini ada pertanyaan gak sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini? Gak ada, Miss. Tidak. Nggak ada, cukup ya. Is it clear? Enough, guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.